Komponen atau unsur dakwah. Komponen-komponen adalah sebuah unsur-unsur atau bagian-bagian yang terdapat dalam kegiatan dakwah yang merupakan sebuah sistem yang satu sama lain keterkaitan atau mendukung. Apabila ada bagian yang tidak berfungsi atau hilang, maka kegiatan tersebut tidak akan berjalan. Oleh karena itu, apabila kegiatan dakwah tanpa ada unsur yang lengkap, maka kegiatan dakwah mengalami gangguan atau tidak akan berjalan dengan lancar. Dai atau subjek dakwah. Dai dalam ilmu dakwah bermakna sebagai pelaku dakwah, biasanya disebut dengan istilah subjek dakwah. Tentang subjek dakwah ini ada yang mengatakan hanya dai atau mubalik saja yang menjadi subjek dakwah adalah manusia. Meskipun ada pendapat berpendapat yang bahwa yang menjadi subjek dakwah selain manusia Allah Subhanahu wa taala sendiri. Adapun manusia yang menjadi subjek dakwah adalah semua muslim yang mualaf sesuai dengan kemampuannya, sesanggupannya masing-masing, karena Islam tidak memaksa manusia kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Jadi sebagaimana telah diterangkan di atas bahwa kewajiban dakwah bukan hanya untuk ulama, kiai, atau para santri dan lembaga-lembaga baik yang beridentitas lembaga dakwah atau yang ada di bawahan Departemen Agama. Tetapi di luar itu semua wajib untuk melaksanakan dakwah. Pelukis dapat berdakwah melalui ekspresi gambarannya. Penulis atau wartawan dapat berdakwah lewat tulisannya. Aktor dan aktris dapat berdakwah lewat aktingnya. Sutradara dapat berdakwah lewat karya film atau drama. Dalam hal ini ada beberapa sifat yang harus dimiliki seorang subjek dakwah atau dai. Yang satu, mengetahui tentang Al-Quran dan Sunnah Rasul sebagai pokok agama Islam. Dua, memiliki pengetahuan Islam yang berlandasan dengan Al-Quran dan hadis. Tiga, memiliki pengetahuan yang menjadi kelengkapan dakwah seperti teknik dakwah, ilmu jiwa, psikologi, sejarah, antropologi, perbandingan agama, dan sebagainya. 4. Memahami bahasa umat yang akan diajak kepada jalan yang diajak kepada jalan Allah. 5. Penyantun dan lapang dada. Mandu dakwah adalah orang-orang yang menjadi sasaran kegiatan dakwah. Secara umum dapat dikatakan bahwa siapa saja mendapatkan seruan atau ajakan, panggilan atau himbauan kepada kebaikan, meninggalkan kejahatan atau kemungkaran, maka merupakan adalah maut. Ketika dipahami pengertian dakwah sebagaimana yang dikemukakan oleh Syekh Ali Mahfuz, maka objek dakwah itu adalah semua manusia. Hal ini sejalan dengan misi kerasulan Muhammad SAW sebagai dai, yaitu kafatalinas atau seluruh manusia. Begitu pula hanya jika
disemati lebih jauh kata-kata dakwah dalam berbentuk bermakna mengajak kepada yang ma'ruf serta mencegah dari kemungkaran. Terlihat bahwa yang menjadi objek atau penerima dakwah itu ialah seluruh umat manusia. Hal ini sesuai dengan kerasulan Nabi Muhammad SAW, diutus untuk seluruh umat manusia, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui. Dengan demikian dapat dipahami bahwa yang menjadi objek dakwah adalah seluruh umat manusia. Tanpa terkecuali seluruh umat manusia dituntut untuk menerimanya selama dia berakal, baik laki-laki atau perempuan, tanpa memandang kepada kebangsaan, warna kulit, pekerjaan, daerah tempat tinggal dan sebagainya. Dapat juga dikatakan bahwa dakwah tidak tertuju kepada bangsa tertentu, kepada tingkat tertentu, kepada golongan tertentu. Materi dakwah segala sesuatu menjadi bahan ajar akan disajikan oleh si pemateri atau yang diajarkan kepada orang lain. Dakwah materi adalah seluruh ajaran Islam yang mencakup dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul, yang meliputi 3 prinsip pokok, yaitu 1 akhlak, 1 akidah, 2 akhlak, dan 3 hukum-hukum, yang biasanya disebut dengan syariat Islam. Syariat biasanya juga disebut dengan agama. Dengan demikian, materi dakwah meliputi seluruh ajaran Islam dengan segala aspek, dan hal ini dijiwai dengan keberadaan Rasul Allah Subhanahu wa taala.